Oke, oke. Tes satu-satu, Bapak Ibu, gimana suara kami? Tolong angkat jempol. Oke, siap. Terima kasih Pak Jumadiono ya sudah mengkonfirmasi. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis di studio kami karena memang ada perubahan ruangan ya, jadi mohon dimaklumi. Baik Bapak Ibu ya, tadi kita sudah dengar sama-sama pencerahan dari Pak Denny Isworo. Ini luar biasa sekali, menyampaikan dengan tepat waktu dan juga padat, singkat dan sangat jelas ya. Kita akan beralih ke pembicara kedua. Ini kita akan lihat implementasi lebih realnya ya dari Kementerian Kominfo, khususnya di unit pendidikan dan pelatihannya. Kita akan dengarkan sama-sama penjabaran dari Ibu Azizah ya Bu ya. Kita akan melihat implementasi program delayering di unit pendidikan dan pelatihan. Kepada Ibu, kami persilakan Bu. Waktunya sama Bu, 40 menit. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Tes suara saya kedengaran? Oke, makasih. Sudah clear. Oke, baik. Terima kasih Pak Surono. Yang saya hormati Bapak ini selaku narasumber pada hari ini. Kemudian yang saya hormati para pimpinan pusat DPP APUI, Pak Ketum dan jajaran, dan juga para pimpinan wilayah APUI dan Dewan Komisariat juga di Kementerian, dan juga tentunya rekan-rekan WDI Suara dari seluruh Indonesia, dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, sebelum mulai gitu ya Pak ya, saya mau kasih pantun dulu boleh Pak? Waduh, boleh ya? Ini ditantang pantun ini. Tentang pantun, boleh dikasih supportnya Pak untuk Oke, cakepnya Bu ya? Cakepnya gitu ya. Baik. Ke supermarket beli buah kiwi. Cakep. Makannya bareng-bareng di daerah Condet. Apaan tuh? Yuk pantengin webinar APUI agar kita Widya Suara lebih up to date. Oke. Oke, baik. Jadi tadi sudah diperkenalkan, saya langsung bisa share screen ya bantuannya. Lanjut. Ya, tadi sudah diperkenalkan, saya Widya Suara Ahli Madya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya Pak Surono, saya ingin disclaimer dulu gitu ya. Oke. Kalau saya ini sebenarnya saat ini memang ketua tim gitu ya. Saya bukan seorang produk delayering gitu ya untuk jabatan fungsionalnya. Saya adalah fungsional WDI Suara murni dari formasi CPNS gitu ya. Namun dalam hal ini saya akan memberikan pengamatan saya sebelum memang nantinya saya akan menceritakan pengalaman sebagai tim kerja gitu ya, tim kerja, dan ini tentunya akan bisa memberikan insight kepada teman-teman bagaimana tim kerja itu di institusi pendidikan dan pelatihan. Oke, baik, nextnya. Ya, jadi kalau tadi Pak dari Menpan, narasumber dari Menpan, Pak Denny gitu ya, sudah menjelaskan 3 tahapan transformasi gitu ya. Di sini memang transformasi organisasi ya, terkait dengan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, yaitu Permenpan 28 nomor 28 gitu ya tahun 2019 gitu ya. Ini tadi salah satu dari transformasi yang sudah dijabarkan oleh Pak Denny gitu ya. Lanjut. Nah, bagaimana prosesnya di Kemkominfo gitu ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Next.
Nah, ini persiapan delayering ya. Jadi pada saat kita melakukan proses delayering ini pada akhir persiapannya, akhir tahun 2019. Nah, akhir tahun 2019 yaitu pertama, setiap unit kerja ini mengidentifikasi jabatan struktural yang akan disetarakan menjadi jabatan fungsional, gitu ya. Ini sudah dilakukan proses persiapannya pada akhir tahun 2019. Kemudian nah, jika ada jabatan struktural yang akan dipertahankan gitu ya, tentunya ini dipersiapkan dasar hukum dan argumennya. Nanti saya akan sampaikan masih ada jabatan struktural yang dipertahankan itu apa saja, di satuan kerja mana saja gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah jabatan fungsional baru ya sesungguhnya harus ada gitu ya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang paling mendekati dengan jabatan struktural lama gitu ya, agar lebih yang lebih representatif. Namun waktu itu memang diberikan kesempatan gitu ya untuk membuat jakfung baru gitu, baik tertutup ataupun terbuka. Jakfung tertutup itu untuk lingkungan Kominfo dan terbuka itu untuk nasional gitu ya. Namun tidak sempat terjadi karena sudah ada moratorium dari Menpan gitu, peraturan tentang JF baru. Akhirnya tidak sempat terbentuk JF baru. Akhirnya para struktural yang eselon 3 dan 4 gitu ya, dialihkan ke jabatan fungsional yang paling representatif yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti itu. Kemudian bagaimana prosesnya bisa next gitu ya. Pada dimulai pada ada 3 gelombang gitu ya, 3 gelombang gitu ya. Pertama itu pada Juni 2020. Bulan Juni 381 pejabat. Kemudian bulan Agustus yaitu gelombang 2 pada 236 pejabat dan sisanya gelombang 3 itu pada bulan Oktober 2020. Ini semua tuntas gitu ya pada 2020. Kecuali gitu ya. Kecuali tadi yang masih dapat dipertahankan. Apa yang dapat dipertahankan yaitu di biro umum. Ada administrator bagian pengadaan barang dan jasa, administrator bagian rumah tangga dan perlengkapan, kemudian administrator bagian tata usaha kementerian dan protokol, pengawas subbagian perlengkapan, pengawas subbagian tata usaha pimpinan, pengawas subbagian protokol, dan juga kepala UPT tadi yang disampaikan oleh Pak Denny. Ada yang dipertahankan memang jika beliau-beliau ini memiliki kewenangan wilayah ya. Di UPT ini kami punya di Kominfo banyak sekali dan itu masih tetap ada di sana. Dan tergantung kalau balai kecil dia seperti di Balitbang gitu ya, untuk UPT yang balai kecil, balai dijabat oleh jabatan administrator, sedangkan kalau balai besar sudah ke pimpinan Pratama, JPT Pratama. Oke, kemudian lanjut gitu ya. Untuk menyikapi gitu ya terkait dengan perubahan-perubahan ini, tentunya juga di kementerian kami ini mengeluarkan suatu aturan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kominfo, yaitu pada tahun 2021 nomor 12. Nah, saya akan menyorot langsung ke Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di mana saya Widya Iswara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Jadi ini struktur organisasi kami, bisa dilihat gitu ya, dari kepala badan eselon 1 langsung ke eselon 2 gitu ya, eselon 2 di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Perangkat dan Penyelenggara Pos dan Informatika gitu ya, Pusat Penelitian, dan terakhir paling kanan itu Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Selebihnya langsung kelompok jabatan fungsional. Ini adalah peraturan di kementerian kami yang adaptif gitu ya terhadap perubahan delayering ini. Lanjut. Nah, bagaimana dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan itu sendiri? Ya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan merupakan bagian dari eselon 2 ya. Jadi eselon 2 di Kominfo yang langsung mengepalai ke kelompok jabatan fungsional gitu ya. Nah, kelompok jabatan fungsional ini. Nah, lanjut bagaimana pekerjaannya gitu ya. Tiba-tiba langsung eselon 2 memiliki bawahan fungsional, bagaimana penugasannya gitu ya. Penugasannya mungkin di sini saya juga akan cerita sedikit gitu ya. Setelah tuntas gitu ya 2020 penyetaraan semuanya gitu ya, penyetaraan semuanya. Kemudian ada masa transisi. Masa transisi penyetaraan yang tadinya eselon 3 dan 4 disetarakan menjadi koordinator dan subkoordinator. Jadi tahun 2021 masih bahasanya bukan tim kerja,
koordinator dan subkoordinator gitu ya tahun 2001. Dan kemudian sampai dengan 2022 juga masih transisi. Kemudian Juni 2022 sudah masuk ke nomenklatur tim kerja gitu ya. Tim kerja ini untuk 2023 di Pusdiklat sendiri gitu ya ada 7 ya, 7 tim kerja gitu. Kalau di tahun sebelumnya hanya 6. Apa yang nambah? Yang nambah adalah penjamin mutu gitu. Jadi sangat agile. Kita bisa berubah dari tahun 2022 berubah nambah 1 tim kerja di 2023 yaitu tim kerja penjamin mutu. Nah, kemudian ada yang saya lingkarin merah gitu ya. Nah, ini ada GTA, ada DLA gitu. Jadi kalau tim kerja pelatihan dan sertifikasi bidang teknis, pelatihan dan sertifikasi bidang fungsional, terus kemudian bidang manajerial dan tata usaha itu masih menggunakan strukturnya masih struktur lama gitu ya. Nah, sedangkan gitu ya, sedangkan GTA dan DLA ini merupakan nggak ada di dalam struktur, tapi ini merupakan suatu program prioritas nasional yang memang diamanahkan kepada Pusdiklat gitu. Nah, akhirnya muncullah tim kerja pelatihan GTA ini dan DLA gitu ya. Mungkin lanjut. Nah, ini jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa di tahun 2021 kita itu masih transisi gitu ya. Kita transisi koordinator dan subkoordinator, masih ada nomenklatur itu. Dan saya tadi sudah saya sampaikan di awal kalau saya bukanlah hasil penyetaraan gitu ya, hasil penyetaraan. Jadi saya diamanahi menjadi koordinator penyelenggaraan diklat manajerial itu setelah Madya pada bulan Juni, walaupun sebenarnya tidak ada aturan bahwa koordinator itu harus Madya gitu ya. Ini karena memang waktu itu penyetaraan semua yang semua yang eselon 3 gitu ya menjadi Madya gitu. Mungkin karena saya sudah Madya dikasih tugas tambahan untuk menjadi koordinator di Juli 2021. Nah, Juli 1 bulan setelah itu. Nah, kemudian pekerjaannya ya jelas mengkoordinir gitu ya penyelenggaraan diklat manajerial, dan bukan hanya itu gitu ya, sebegitu agile-nya di kami bahwa WDI Suara itu sangat bisa berperan gitu ya, bukan hanya sebagai koordinator penyelenggaraan diklat manajerial, namun juga dikasih amanah untuk sekretaris Pokja DLA dan salah satu PIC di Pokja GTA. Mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang DLA gitu. DLA itu Digital Leadership Academy, salah satu program prioritas nasional tadi yang saya sebutkan, dan juga GTA itu Government Transformation Academy. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut pelatihan Wilenial gitu ya di tahun 2021 itu adalah PIC-nya saya gitu ya. Wilenial itu saya create gitu suatu pelatihan Wilenial karena waktu tahun 2021 ini masa di mana pandemi ya sedang lagi naik-naiknya, sehingga pembelajaran itu arahnya ke daring semua. Nah, di situ WI perlu sekali adaptif untuk menggunakan tools-tools aplikasi online gitu ya untuk mereka bisa mengajar, memfasilitasi secara interaktif gitu ya di kelas by Zoom atau by video conference yang lain. Nah, disitulah saya membuat pelatihan untuk untuk para WI, bukan berarti milenial itu tujuannya ketika itu untuk para WI milenial, tidak. Justru mereka agar menjadi WI yang milenial. Dari kolonial gitu ya. Digital savvy, kreatif, adaptif gitu ya, punya karakter seperti itu gitu. Nah, itu berhasil alhamdulillah gitu ya. Tahun 2021 di dalam Government Transformation Academy. Di situ juga saya membantu gitu ya Kapokja Digital Leadership Academy. Ini juga Digital Leadership Academy, suatu program unggulan pemerintah yang ditujukan untuk ke para shift level dari private sector dan juga dari public sector, akademisi, agar mereka bisa berkolaborasi gitu. Tadi sebelumnya mungkin saya bisa sampaikan bahwa dari 7 tim kerja yang ada di Pusdiklat kami saat ini gitu ya, 3 tim kerja dikepalai oleh WDI Suara. Oke, 3 tim kerja gitu ya, yaitu tim kerja bidang manajerial,
kemudian DLA dan GTA. Nah, itu Widya Iswara semua. Kemudian itu Widya Iswara yang bukan delayering ya, asli. Enggak, tapi kalau yang dua gitu ya, DLA dan GTA ini mereka mantan ya, artinya in-passing gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian 2021 itu tentunya saya melanjutkan pekerjaan bidang manajerial, itu memberikan pelatihan dasar CPNS yang tersisa dari 8, ketika itu targetnya 8 angkatan pada tahun 2021. Tapi itu juga sudah lumayan ya, 4 angkatan ditambah pekerjaan DLA, ditambah pekerjaan PIC Wilenial. Dan itu pekerjaannya end to end ya, Bu Aziza? Dari awal penyelenggaraan sampai dengan evaluasi gitu betul. ya? Apalagi milenial. Saya mulai, mungkin teman-teman di sini ya, di Widya Iswara nih yang pernah ikut TOT, saya undang menjadi TOT, bahkan saya assign teman-teman pernah menjadi pengajar milenial. Mungkin di sini saya yakin ada beberapa yang memang pernah mengajar, membantu Kominfo untuk memberikan pelatihan milenial. Jadi mulai dari menyusun kurikulum, modul, TOT, itu kita semua WI gitu ya, ya saya gitu ya dengan teman-teman WI seluruh Indonesia tentu yang membantu saya tahun 2021. Kemudian setelah itu selesai 2022 gitu ya, ini juga masih masa transisi nih, masih sebutannya antara koordinator, tim kerja gitu ya, masih transisi. Selama 2022 ini diamanahi gitu ya, mengkoordinir pelatihan dasar CPNS sebanyak 29 angkatan. Ya, 29 angkatan, 1149 peserta gitu. Nah, anggota tim, saya ingin menginfokan kepada Bapak Ibu nih, anggota tim saya juga itu ya, 1 PNS ini Widya Iswara, anggota tim. Nah, 1 PNS Widya Iswara ahli muda, kemudian 4 CPNS. Masih CPNS sudah saya ambil gitu ya, saya rekrut gitu, kemudian 3 non PNS plus anak magang. Jadi bisa dibayangkan. Ya. Boleh milih sendiri kalau di tempatnya Bu Nur? CPNS-nya? Untuk timnya? Untuk timnya, ya dengan berkomunikasi dengan pimpinan gitu. Iya. Tentu musyawarah ya Pak ya. Musyawarah kalau diizinkan, ya alasannya apa gitu ya, kita bisa komunikasikan gitu. Nah, tapi sebenarnya sangat minim ya anggota tim yang sedemikian kecil dengan beban kerja yang 29 angkatan. Bisa dibayangkan pelatihan dasar CPNS itu 3 bulan 1 angkatan. Itu gitu berarti ya. Tidurnya di atas jam 12 nih, jangan-jangan Bu Nur. Itu. Dan itu 4 CPNS yang ada di saya Pak. Saya saya assign untuk PIC gelombang 2 dan seterusnya. Karena di gelombang 1 mereka sudah selesai tuntas. Jadi CPNS yang ada di Pusdiklat ketika itu gelombang 1 dituntaskan dulu. Selesai gelombang 1, setelah mereka selesai gelombang 1, gelombang 2 sudah saya berikan, saya ceburin Pak. Jadi itu istilahnya kalau kita ingin memberdayakan tim gitu ya, bagaimana supaya mereka pintar, itu caranya diceburin langsung. On job training. On the job training. Jadi angkatan berikutnya, angkatan 2, angkatan 3, 4, 5 itu PIC-nya adalah para CPNS ini yang udah saya assign. Tentu dengan didampingi oleh saya juga gitu dan rekan lainnya gitu. Nah, kemudian saya tambah 3 non PNS itu memang sudah default dikasih gitu ya. Kemudian plus anak magang. Ini anak magang inisiatif saya mencari Pak. Karena Bapak bisa bayangkan untuk pelatihan dasar CPNS 1 kelas itu butuh 4 untuk mendampingi kelas gitu ya. Kalau running sekaligus 6 berarti 6 kali 4 24 orang. Bagaimana saya punya SDM? Saya nggak bisa pelatihan itu di kelas tanpa ada yang memantau. Bu Nur, sebentar. Kalau misalkan sebelum kegiatan delayering itu dilakukan, kan sebenarnya berjalan normal. Nah, terus yang sebelumnya menjadi pejabat struktural ataupun stafnya itu kemana, Bu Nur? Kalau di sana? Baik. Ini nggak apa-apa langsung tanya jawab ya, Pak ya? Saya jadi tertarik langsung sore ini. Baik. Baik, jadi yang sebelumnya gitu ya, yang sebelumnya memang ada yang menjabat gitu ya Pak ya, PLT waktu itu masih 2 kaki gitu, yang sebelumnya itu PLT Pak, karena mendapatkan waktu itu artinya kosong itu Pak, kosong. Terus jadi ada bidang fungsional menjabat juga PLT untuk bidang manajerial. Nah, kemudian memang ada kesempatan yang lebih di luar, naik promosi gitu ya. Akhirnya saya gitu ya menggantikan koordinator itu gitu ya. Menggantikan koordinator mungkin karena media yang
ada di situ ya di Kominfo itu, di Pusdiklat Kominfo Madya baru saya sendiri sih memang. Jadi mungkin itu desain, tapi itu resiko ya. Wannabe, iya resiko jadi dikasih kerjaan gitu ya. Limpahan tapi, ya. Limpahan, tapi nanti insya Allah sih ke depan banyak nih Pak yang akan menyusul gitu Madya-Madya yang lain di Kominfo seperti itu. Kemudian tadi apalagi Pak? Ya, yang staff-staffnya kemana gitu? Oh, kalau staff-staffnya. setelah delayering ini gitu? Pak, staffnya 2021 kan saya menjadi koordinator, saya punya staff yang default bawaan dari yang sebelumnya. Kemudian saya melihat ya saya lakukan evaluasi wajar ya sebagai koordinator gitu, apabila memang kurang atau bagaimana itu bisa kita komunikasikan dengan pimpinan bahwa saya ingin berubah gitu ya, bahwa saya ingin berubah, bahwa saya akan ini gitu, dikomunikasikan itu bisa. Jadi tetap ada di Pusdiklat gitu, hanya kita memang sangat, tadi Pak Denny bilang juga kan fleksibel, movable gitu ya. Dibagi-bagi ya ke tim-tim lain juga ya. Tim yang lain seperti itu. Jadi nggak masalah itu kan, memang kita kerja dengan syaratnya kita bisa kolaborasikan, trust juga ya Pak ya, dengan orang-orang yang kepilih gitu ya. Tapi kalau ini saya memang memilih dream team gitu ya, untuk supaya saya bisa mengerjakan sebanyak itu target gitu. Kemudian selama 2022 tadi ya sudah gitu ya, dan 2023 ya tugasnya. Nah, selesai Latsar gitu ya. Tahun ini kami P3K, tidak ada CPNS. Tapi P3K itu pun nanti Agustus. Nah, untuk itu 2023 gitu ya. Anggota timnya yang tadi CPNS tadi sudah menjadi PNS bulan Maret kemarin gitu ya. Jadi 5 PNS. 5 PNS itu 3 Widya Suara, 2 pelaksana, Pak. Jadi dari 5 PNS itu 3 Widya Suara, 2 pelaksana. Jadi memang betul-betul fungsional Widya Suara itu sangat memang membantu sekali juga gitu ya. Nah, ini di 2023 kami merancang untuk bidang manajerial gitu, karena tadi Latsar tidak ada gitu ya. Dan kami punya kebutuhan untuk pemenuhan 20 JP di Kementerian Kominfo itu yang belum terjamah gitu, frankly speaking, tuh pelatihan sosial kultural. Oh iya. Nah, itu belum terjamah. Akhirnya kami untuk bidang manajerial ini mencoba gitu ya, manajerial dan sosial kultural. Nah, namun ketika kami berdiskusi dengan Menpan juga nih Pak ya, diingatkan gitu ya bahwa sudah ada loh SE Menpan RB nomor 8 tahun 2022 tentang peran serta instansi pemerintah dan pelaku usaha dalam pembuatan konten dan media pembelajaran. Dan ternyata di situ diamanahkan kepada Kominfo untuk membuat konten pembelajaran digital mindset. Nah, digital mindset. Kemudian ketika kami melakukan rapat koordinasi dengan Menpan, ya eranya sekarang agile. Kenapa masih mikirin manajerial yang udah ranahnya lembaga administrasi negara gitu ya, seperti itu gitu. Asisten deputinya berbicara demikian dan diingatkan adanya amanah dari edaran itu, himbauan dari Menpan ini, agile lah kami berubah menjadi untuk membuat program digital mindset untuk ASN gitu. Jadi lebih mengena ya langsung ke masyarakat ya. Masyarakat. Jadi yang sekarang dijalankan di bidang manajerial itu sekarang adalah pembentukan pola pikir digital dan juga sosial kultural masih diberi ruang yaitu untuk muatan lokalnya. Kalau untuk generiknya itu nanti dari LAN gitu ya, sedangkan yang lokalnya masih tetap ada ya, dari ada gitu. Jadi masing-masing. Itulah yang saya tahun ini create ya Pak ya, tim, bukan saya, tim kami create seperti itu. Nah, tentunya tahun 2022 saya sudah tidak lagi di GTA karena memang beban kerjaan yang banyak, tetapi masih tetap di Pokja Digital Leadership Academy. Jadi di kami sangat agile, ketua tim gitu ya di salah satu tim kerja, tapi bisa juga sebagai anggota atau sekretaris di tadi tim kerja lain. Ya, contohnya saya gitu. Nah, seperti itu, Pak. Itu benar-benar sudah secara profesional ya, sesuai dengan kompetensi, tidak lagi lihat ya dari aspek dia leader atau bukan gitu ya. Dengan switch seperti itu. Dia siap jadi leader, tapi di sisi lain dia siap diatur oleh leader yang lain, gitu ya. Betul, Pak. Dan memang ini menantang sekali dan sangat senang gitu ya kita ketika diberi amanah, diberi challenge gitu ya. Ternyata apa yang dulu disampaikan ketika saya ujian kompetensi gitu, uji kompetensi WI lah ketika waktu itu micro teaching, bukan uji kompetensi, micro teaching pada saat di Diklat Cawit, ditanya apa esensi seorang Widya Suara.
seorang wideaswara itu esensinya a leader, seorang pemimpin. Jadi kita ternyata terbukti bisa memimpin tim gitu ya. Nah itu jadi memang terbukti Pak. Ya, benar-benar ini ya. Mungkin dan itu aja Pak dari saya. Nah tapi terima kasih. Di slide selanjutnya sih ini hanya ini aja. Mungkin nextnya apa? Oke, terima kasih Pak. Itu aja. Jadi ini sangat mencerahkan. Sangat mencerahkan. Jadi ketika akhir tahun gitu ya, 2022 kemarin, ini kan tim lelah sekali Pak, 29 angkatan. Gitu. Akhirnya saya buat rapat ya, evaluasi, mengundang seluruh stakeholder di Batam gitu Pak. Nah kemudian ini kita pakai uang sendiri, nyebrang gitu ya teman-teman. Refreshing dan itu kan murah ya Pak ya, dengan menggunakan kapal. Akhirnya ya kerja keras refreshing juga dan happy. Dan di 2023 udah semangat lagi bekerjanya, seperti itu Pak. Wih, luar biasa nih ya, Bu Nur ya. Ini saya harus plus buat Bu Nur ya, buat teman-teman ya, luar biasa sekali. Dan juga ya sangat mencerahkan ya bagaimana seorang Bu Nur itu yang tadinya sebagai hanya seorang wideaswara, tapi sekarang harus siap untuk memimpin tim langsung Bu ya, sebagai ketua tim dengan program-program yang luar biasa padatnya itu ya. Nah ini mungkin teman-teman ya, kita bisa membayangkan teman-teman ketika sudah masuk pada program delayering, nah itulah yang di-sharing oleh Bu Nur Aziza ya, yang luar biasa dan kita semua harus siap tentunya ya. Baik, terima kasih Bu Nur, terima kasih Pak Denny yang juga tadi sudah memaparkan. Tadi Bu Nur kasih pantun, saya jadi tertantang nih ya. Jadi aslinya saya sebenarnya bukan pembuat pantun yang baik ya, tapi karena ditantang Bu Nur ya saya siapkan pantun juga nih ya. Ini saya bacakan nih ya. Buka puasa enaknya minum degan. Jangan lupa dicampur gula aren. Ya. Bapak Ibu, materi webinar sudah dipaparkan. Isinya daging semua dan luar biasa keren. Ya baik Bapak Ibu ya, kita sudah dapat pencerahan dari dua narasumber kita, ini luar biasa sekali Pak Denny dan tim. Nanti Pak Denny akan disertai tim untuk membantu mungkin menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum masuk kepada forum tanya jawab ya, ada pesan sponsor dari Mbak Friska. Mungkin Mbak Friska bisa menyampaikan, silakan Mbak Friska. atau bertanya langsung melalui fitur Raise Hand. Dan untuk peserta yang bergabung melalui channel YouTube, kami mohon maaf sekali karena pertanyaan hanya kami terima dari Zoom Meeting. Kedua, panitia nanti berhak memilih penanya yang akan dibacakan pertanyaannya atau penanya yang diberikan kesempatan untuk bertanya langsung melalui Zoom Meeting. Dan ketiga, nanti peserta yang mengajukan pertanyaan secara langsung mohon untuk dapat mengaktifkan video dan audio ketika dipersilahkan berbicara oleh moderator. Dan nanti akan ada juga door prize untuk 5 penanya dengan pertanyaan terbaik. Dan untuk door prize ini dipersembahkan dari DPK APWI Kementerian Keuangan. Dan terakhir, pada sesi tanya jawab nanti silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadir sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat. Dan mohon dipastikan untuk pengisian data diri terutama email sudah sesuai, karena sertifikat akan dikirimkan melalui email sesaat setelah Bapak Ibu mengisi daftar hadir tersebut. Baik Bapak Ibu, itu tadi pengumuman sekilas dari saya. Dan setelah ini akan dilanjutkan kembali ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab yang akan dipandu kembali oleh moderator kita Bapak Surono. Silakan Bapak.